Yesus itu sampai di awan-awan, di angkasa. Kedatangan yang kedua, tahap yang kedua, Tuhan Yesus akan menginjakan kakinya di bumi. Kita lihat. Pertama, jadi pada saat itu dia turun, dia cuma sampai di awan-awan. Saya minta dibukakan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, kita belajar. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18, tampilkan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Perhatikan. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini berbicara bahwa orang yang mati itu di dalam Kristus itu tidak pernah mengalami kematian. Never die. Makanya Alkitab berkata kalau orang di dalam Kristus itu waktu dia mati ngapain kita berduka cita? Kita harus bersuka cita karena dia pasti akan diselamatkan. Alkitab berkata supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Ayat yang ke-14 kita lihat. 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Wow, dahsyat firman Tuhan. Bersama-sama dengan dia dikumpulkan. Ayat yang ke-15, saudara. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi bukan berarti mereka yang hidup dalam Tuhan, yang hidup dalam kerajaan Allah, melakukan kerajaan Allah, kemudian Tuhan panggil, kemudian mereka sudah selesai. Tidak, saudara. Dan kita masih hidup terus kita diangkat. No, ada prosesnya. Kita tidak akan pernah melewati mereka. Artinya kita bersama-sama. Makanya kalau saudara baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 ini lebih jelas dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, tadadat, tadadat, sangkakala Allah berbunyi. Amin. Nah, hati-hati. Jadi kalau saudara berbicara kitab Wahyu, saudara harus masuk juga dalam materai sampai ke materai ke-7, sangkakala ke-7, dan cawan murka Allah sampai yang ke-7. Nanti saudara akan lihat. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, cuma orang yang mati dalam Kristus, akan lebih dahulu bangkit, saudara. Jadi akan lebih dahulu bangkit. Kemudian ayat 17 dikatakan begini. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ada pertanyaan di sini. Orang waktu mati diangkat itu, waktu bangkit, apanya sih yang bangkit terus dia naik? Orang yang hidup, apanya sih yang harus diangkat? Orang yang hidup ini dikumpulkan sama orang yang mati. Kita akan lihat tadi satu penjelasan yang luar biasa. Saya minta dibukakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai dengan ayat 53. Kita lihat penjelasan itu untuk kita mengerti tentang 1 Tesalonika pasal 13 sampai dengan pasal yang 18. Perhatikan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu apa? Saudara perhatikan apanya rahasia? Perhatikan rahasia, ada satu rahasia loh mau dinyatakan. Jadi kalau saudara tidak fokus pada saat ini, itu rugi saudara. Rugi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Diubah. Bagaimana cara kita diubah? Berapa lama butuh waktu kita cara diubah? Oke, buka ayat 52. 52. Dalam sekejap mata. Diubah dalam sekejap mata. Katakan sebelah kiri kananmu, kita diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala yang ke-7. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Inilah yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Amin, saudara. Jadi kalau saudara masih sampai sekarang masih punya gigi emas, copot. Tolong jual. Karena pada saat diangkat nanti gigi emasnya jatuh, saudara. Ya. Kalau punya gigi emas ya jual, Jo. Karena pada saat diangkat nanti dia jatuh. Semua yang baik, semua akan jatuh, saudara. Ya, contohnya begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau itu kau langsung beli yang lain, Jo. Kalau perlu beli sawah.
atau kobong, atau sapi saudara, atau piara ayam ngoni. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Beginilah perubahan yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita dikumpulkan sama yang mati. Kemudian, saudara, ayat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16, kita masuk lagi, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Oke, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati, khusus yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Bagaimana dengan kita? Ayat 17 berlaku. Ayat 17, tampilkan lagi. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Jadi Tuhan tidak langsung pertama, waktu kedatangan yang kedua, dia tidak langsung turun ke bumi, tapi menyongsong mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, belum sampai ke bumi. Jadi kita diangkat, naik ke atas. Tuhan, saudara tahu enggak? Tuhan itu menyambut kita dari sorga, dia turun ke angkasa. Menyambut saudara dan saya, bukan main ya. Kita tuh luar biasa loh. Jadi ini dibutuhkan suatu hal yang sangat serius. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah kedatangan Tuhan yang kedua, tahap pertama.